Setelah mengumumkan ini di depan umum, Go Tamjin melihat keluar aula dengan senyum di wajahnya. Dia menantikannya di dalam hatinya, menantikan mata Qin Yichen yang hilang. Pertemuan ini sangat penting bagi kuil penguasa cahaya. Mahkamah Agung telah mengirim seseorang untuk menghubunginya. Qin Yichen harus diizinkan meninggalkan pertemuan ini. Dengan cara ini, mereka memiliki cukup alasan untuk menghilangkan identitas pemilik kota-kota reruntuhan Qin Yichen. Selama Qin Yichen tidak diakui sebagai penguasa kota dari kota reruntuhan, mereka tidak memiliki alasan untuk tinggal di alam abadi lagi, dan mereka dapat diusir dengan menemukan tempat acak pada waktu itu. Dalam hal emosi dan akal, ini semua dalam aturan, dan tidak ada pelanggaran. Selama beberapa tahun lagi, Qin Yichen dan para pengikutnya secara alami akan pergi ketika mereka tidak tahan dengan lingkungan yang keras. Tentu saja, jika Qin Yichen menyerang dunia abadi, Mahkamah Agung secara alami akan membiarkan Qin Yichen melihatnya. Apa itu? Kekuatan negeri dongeng. Ketika Han Sanjian melihat Go Tamjin tiba-tiba bergegas ke tengah meja bundar, dia segera mengerti apa yang dia pikirkan, tetapi waktunya terlalu singkat, dan dia bahkan tidak bereaksi. Hanya bisa menonton Go Tamjin mengumumkan awal pertemuan. Tangannya yang terulur menandakan kesia-siaannya. Menundukkan kepalanya, Han Sanjian merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jika bukan karena sarannya kepada Qin Yichen, membiarkan dia akhirnya memasuki istana untuk menghadiri pertemuan tidak akan menyebabkan situasi saat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahu Han Sanjian, diikuti oleh seruan yang agak beruntung. Untungnya, saya menyusul, membuat saya takut setengah mati. Itu, semuanya, penguasa kota-kota Siaksu, saya bertemu Anda untuk pertama kalinya hari ini, dan saya tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah kecil, dan saya akan menebusnya untuk Anda di lain hari. Wajah Filistin Qin Yichen muncul di depan semua orang kehabisan waktu. Otak Go Tamjin berdengung. Dia dengan jelas melihat Qin Yichen di luar, dan ada tirai yang terbuat dari kekuatan ilahi untuk menutupi situasi di sini. Bagaimana dia tahu bahwa sudah terlambat dan tiba-tiba masuk? Go Tamjin kehilangan banyak energi sebelum mengalihkan perhatiannya dari pintu masuk ke Qin Yichen. Beruntung. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Go Tamjin hanya dapat menemukan satu-satunya alasan ini. Mungkin saja dia beruntung dan menghindari trik ini sehingga dia lengah. Apakah tidak ada seorang pun di sini? Aku akan duduk di sini untuk sementara waktu untuk semua orang. Qin Yichen meremas bahu Han Sanjian. Han Sanjian tiba-tiba terbangun dan mengangguk cepat. Ini adalah tempat untukmu. Meskipun mulutnya tenang, ketika Han Sanjian mengirim transmisi suara Qin Yichen, suaranya bergetar. Kakak, bisakah kamu berhenti bermain dengan detak jantungmu seperti ini? Aku tidak tahan. Itu bukan 1 atau 2 detik kemudian, tetapi setengah detik. Selama setengah detik kemudian, Qin Yichen akan melewatkan pertemuan ini. Tanggapan Qin Yichen tenang. Untungnya, saya melihatnya. Kalau tidak saya mungkin akan membuang sedikit waktu di luar. Saat Qin Yichen duduk, semua orang yang hadir terdiam, dan suasananya sangat aneh. Sepasang mata menatap Qin Yichen. Suasana berangsur-angsur menjadi canggung. Tampaknya mereka tidak melihat anggota yang seharusnya datang ke pertemuan ini, tetapi seorang perampok yang tiba-tiba masuk. Di bawah tatapan begitu banyak penguasa kota, Qin Yichen memandang semua orang dengan ringan, tanpa demam panggung sedikit pun di wajahnya. Itu dia, pediatri. Qin Yichen belum pernah melihat adegan apapun. Adegan sekecil itu tidak bisa membantunya. Selama saya tidak malu, Anda yang malu. Qin Yichen memiliki ekspresi tenang, dan dia tidak mengalihkan pandangannya, hanya menatap sekelompok orang. Tuhan membuat gigi Go Tamjin gatal karena marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Yichen baru saja bergabung dengan pertemuan ini sesuai dengan aturan mereka, dan tidak melakukan hal lain. Dan Qin Yichen sendiri adalah pemilik kota-kota reruntuhan, dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Tepat ketika utusan ilahi Go Tamjin ingin mencari kesempatan lain, tiba-tiba, seorang sarjana berwajah putih berdiri dan menatap Qin Yichen. Orang ini baru saja menyebut dirinya penguasa kota-kota reruntuhan. Apakah kamu sudah melalui ujian pengadilan dewa untuk mendapatkan posisi ini? Qin Yichen menatap pembicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Uji? Itu pasti tidak. Tapi Qin Yichen tidak akan pernah terus mengikuti kata-kata pihak lain. Itu hanya akan membuatnya jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Kamu siapa? Sarjana berwajah putih itu tampak tenang. Claire Latin, penguasa kota Stu. Kita semua di sini telah melalui penilaian alam dewa sebelum mereka menjadi penguasa kota. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa seseorang telah melewati aturan ini dan menjadi penguasa kota. Kota. Saya memikirkannya. Kebanyakan orang. Apakah burung merpati menempati sarang burung murai? Qin Yichen tersenyum sedikit. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih bertanya padaku? Lebih baik lakukan lebih sedikit dari apa yang kamu tahu untuk ditanyakan, karena itu akan menurunkan IQ-mu. Karena itu, Qin Yichen mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya. Claire Latin Qin Yichen ini bahkan belum pernah mendengarnya,
dan saya tidak tahu di mana tiba-tiba muncul. Kebanyakan dari mereka ingin menunjukkan kesetiaan mereka dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Mahkamah Agung Tuhan. Qin Yichen memikirkan ini, dan dia juga menyiapkan beberapa retorika di dalam hatinya, siap untuk melawan bajak keras Latin Claire ini sampai akhir. Utusan Dewa Gotham Jin di samping melihat adegan ini, dan tidak lagi terburu-buru untuk memulai pertemuan, dan berbisik kepada Claire Latin. Jika kamu bisa marah padanya, Mahkamah Agung pasti akan memberimu hadiah. Ketika saatnya tiba, itu akan memberi Anda manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak akan pernah mengecewakan Anda. Claire Latin juga tidak lebih sopan kepada Gotham Jin. Jangan bicara, aku hanya melihat anak ini tidak bahagia, itu bukan hadiah yang kamu katakan. Claire Latin berdiri dan datang ke Qin Yichen, menghadap ke orang di depannya. Semakin saya melihatnya, semakin saya merasa tidak nyaman. Orang ini tidak setampan dia. Bagaimana dia bisa dengan mudah mendapatkan posisi master kota? Saat itu, untuk mendapatkan posisi penguasa kota, dia telah menjalani cobaan 10 tahun. Dan itu belum termasuk tes yang gagal. Mengapa dia bisa mendapatkan posisi penguasa kota dengan begitu mudah, sementara dirinya sendiri harus diuji oleh manajer untuk waktu yang lama? Claire Latin sangat kesal. Semakin saya melihat Qin Yichen sekarang, semakin saya merasa bahwa saya harus memberi anak ini beberapa pukulan di kepala. Qin Yichen menatap Claire Latin yang mendekat, dengan senyum hangat di wajahnya. Baru saja, Han Sanjian telah menjelaskan transmisi suara Qin Yichen. Carlyle Latin ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya perut kecil melihat orang lain menjalani kehidupan yang baik. Dia sama tidak nyamannya dengan makan kotoran. Alasan mengapa dia berdiri hari ini dan berbicara tentang ujian penguasa kota sebagian besar karena kecemburuan. Mengetahui pikiran sebenarnya dari Hercules dari mulut Han Sanjian, Qin Yichen merasa sedikit jijik di dalam hatinya. Itu dia. Saya pikir itu adalah tenaga kerja yang diatur oleh Mahkamah Agung, yang secara khusus menargetkan kelemahan saya. Tapi siapa tahu, dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang terpana. Terus terang, saudara lelaki kaya itu hanya ingin memukul orang lain untuk meredakan amarahnya.